bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, kita merayakan Natal. Mari kita berdoa sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Bila kita memohon Tuhan memberkati kita, kita semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan apa artinya Immanuel buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Natal. Kami merayakan Yesus yang lahir ke dalam dunia karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Dan kami merayakan kasih-Mu, kami merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami bersyukur. Hari ini kami bersama dengan teman-teman sekolah kami. Kami boleh merayakan Natal, dan kami rindu Tuhan Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, di ruangan di mana kami hari ini mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami, kerinduan kami, perhatian kami untuk ibadah dan untuk firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai awal khotbah ini, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda di rumah kenal dengan satu tokoh yang populer? Satu tokoh, satu figur bernama Stan Lee. Teman-teman kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Apakah Anda kenal Stan Lee? Itu loh, Marvel Cinematic Universe. Stan Lee adalah seorang komikus, dia seorang penulis, dia adalah seorang yang sangat kreatif dan imajinasinya sejak tahun 1939 telah melahirkan banyak karakter superhero terbaik yang dunia miliki sampai dengan hari ini. Stan Lee adalah dia yang menciptakan tokoh seperti X-Men, Fantastic Four, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man, Hulk, dan banyak tokoh yang lainnya. Sudah tidak heran, dia menjadi orang penulis komikus yang sangat kaya sampai akhir hidupnya. Nah, sesungguhnya, tentu saja Stan Lee bukan satu-satunya penulis yang ada di dunia. Tapi kenapa ya? Ini pertanyaan buat kita. Kenapa Stan Lee begitu populer, begitu sukses, dan membuat dia menjadi sangat kaya sampai akhir hidupnya? Kenapa? Sampai dia berhasil menjadi orang penulis, satu-satunya penulis komikus yang bisa menciptakan sebuah universe, Marvel Cinematic Universe, yang bisa menghasilkan keuntungan tiket, omsetnya itu sekitar 22 miliar dolar. Dolar, berapa banyak itu kalau dirupiahin? Itu kalau dirupiahin nilainya 300 triliun. Bayangkan itu. Sejak tahun 2008, sejak film Iron Man pertama sampai Avengers yang terakhir, Endgame, itu total tiket yang terjual itu nilainya 300 triliun. Wow, bayangkan. Cuman Stan Lee komikus yang berhasil seperti itu, nggak ada yang lain. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Stan Lee dan karakter-karakter yang diciptakan begitu istimewa dibandingkan dengan penulis yang lain, komikus yang lain? Bedanya adalah begini, Stan Lee berkata, satu kali waktu jadi wawancara, dia berkata, dia adalah penulis pertama yang berusaha menciptakan karakter superhero dengan human. Dia menciptakan karakter superhero, tokoh yang hebat, luar biasa, punya kemampuan super, mata yang bisa menembakkan laser, tokoh yang bisa terbang, kuat luar biasa gitu ya. Tokoh seperti Wolverine yang punya punya tangan yang dengan taring di tangannya yang luar biasa itu. Saudara, kemampuan dia menciptakan karakter semua tokoh tersebut dibarengin dengan bahwa semua tokoh hebat tersebut, Spider-Man, Hulk, Thor dan sebagainya, itu sangat human. Hidup mereka tuh sangat manusiawi sekali. Sama kayak kita gitu loh. Kan mereka nggak setiap hari nyelamatin bumi. Kan nggak setiap hari mereka ada kejahatan yang mereka harus lawan. Nggak setiap hari kan. Nah, waktu mereka hidup setiap hari di daily life-nya itu, mereka ngapain? Nah, ini yang Stan Lee tuliskan. Dan Stan Lee membuat kita itu mengerti bahwa dia bukan saja menciptakan tokoh super Spider-Man, tapi di balik topeng Spider-Man ada siapa? Ada siapa? Ada Peter Parker. Oh iya, Spider-Man-nya memang luar biasa, hebat gitu. Tapi Peter Parker, waktu Spider-Man lepas topeng, siapa dia? Dia anak sekolah biasa, kayak kita. Dia pergi ke sekolah, dia belajar, dia ketemu guru gitu ya. Ada pelajaran yang dia rasa susah dia ikutin gitu. Dan di si Peter Parker juga naksir cewek gitu kan. Dan naksir cewek itu malu gitu ya, punya banyak pertimbangan. Sempet jadian, putus lagi gitu kan. Waduh, itu tuh tokoh Peter Parker. Nah, Peter Parker juga gitu. Kita diceritakan bahwa kalau si Peter Parker nih lagi stres nih, hujannya lagi stres, kebanyak pikiran, putus pacar, dia bisa stres sampai kehilangan kemampuan Spider-Man-nya. Ya kan?
superhero tapi very human. Terus tokoh yang lain lagi seperti misalnya Thor. Thor itu kalau kita ikutin Thor ya, sejak Thor pertama sampai Endgame tuh. Thor itu kan naksir satu cewek, masih cinta kepada satu wanita. Siapa itu? Jane. Tapi relasinya nggak jalan. Naksir sempat dekat, tapi berakhir. Sama kayak kita juga. Akhirnya Thor jomblo. Ya kan? Nah, banyak tokoh lain superhero yang dia ciptakan sangat human, mengalami apa yang kita alami. Hulk misalnya. Di balik Hulk ada siapa? Bruce Banner. Bruce Banner karena dia dikenal sebagai orang yang bisa berubah dari manusia biasa menjadi the Green Giant yang menakutkan, yang galak. Orang tuh takut dekat sama Bruce. Orang yang tahu bahwa dia ada Hulk tuh, orang tuh takut. Bahkan pahlawan super pun takut dengan Bruce, manusia. Sehingga Bruce merasa kadang-kadang harus sepi. Dia sendirian, gak ada orang yang mengerti dirinya. Ya kan dalam satu cerita si Bruce sembunyi. Jauh di pedalaman, gak ada orang yang bisa ketemu dia. Karena apa? Karena dia merasa orang juga nggak nyari dia. Orang takut sama dia. Orang nggak mau main, nggak mau temen sama dia. Nah, indahnya karakter superhero yang ditulis oleh Stan Lee adalah semua karakter very human. Sebenarnya semua cerita itu tuh adalah ceritanya Stan Lee sendiri. Dia pernah putus pacar, dia pernah naksir cewek nggak jadi, dia pernah hidup susah, dia pernah jatuh miskin, dia pernah miskin sekali di awalnya. Dan itu yang dia tuliskan semuanya. Dia menulis ceritanya di dalam setiap karakter yang dia buat. Bukan itu saja. Waktu film itu mulai dibuat, Marvel Cinematic Universe, sejak tahun 2008, sejak film Iron Man pertama, Stan Lee selalu ada di setiap movie tersebut. Dia masukkan dirinya di setiap dunia fiksi yang dia buat. Saudara, dia orang pertama yang melakukannya dan menjadi sangat kaya. Tapi sebenarnya ini bukan ide kreatifnya Stan Lee sendiri. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang menuliskan kisah hidupnya ke dalam sejarah manusia, ke dalam sejarah kita. Yesus adalah Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk membuat story. Story-nya yang sama dengan kita. Story yang kita juga alamin, dia juga alami. Pergumulan apapun yang kita rasakan, happy, tidak happy, senang, tidak senang, Yesus juga semua pernah alami. Bahkan dia mengalaminya lebih berat dari kita. Yesus adalah Tuhan yang menuliskan ceritanya di dalam kehidupan kita. Dan itulah kenapa dia dikenal sebagai Immanuel, Allah menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Berdiam di tengah kita, mengalami apa yang kita rasakan, melewati segala kesusahan untuk apa? Untuk menebus dosa kita, supaya barang siapa percaya kepada Yesus, tidak binasa, tidak masuk ke neraka, tapi bersama dengan Tuhan ke surga pada akhirnya. Dan Yesus ini adalah Allah yang bersama dengan kita di dalam dunia. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dan ini pesan yang kita ingat di hari Natal. Matius pasal 1 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini ayat firman Tuhan kita baca setiap tahun. Matius 1 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nama Yesus yang diberikan, nama yang diberikan surga kepada anak itu adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Hadir untuk kita. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang tidak tergapai. Tapi dia Tuhan yang bisa kita dekati. Tuhan yang kita bisa ajak ngomong. Tuhan yang kita bisa ajak ngobrol. Tuhan dengan siapa kita bisa curhat. Karena apa? Karena dia ada bersama dengan kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan rindu terlibat dengan kehidupanmu. Tuhan rindu terlibat di dalam kehidupanmu. Wah, saudara mungkin tanya nih, teman-teman mungkin ada yang tanya. Kalau gitu Tuhan tuh kepo dong. Kok aku nggak minta dia lakukan apapun, dia lakukan apa untuk aku? Apakah Tuhan itu berarti Yesus yang lahir ke dalam dunia, itu berarti adalah Tuhan yang kepo? Wah, ini pertanyaannya mungkin kita jawab nih. Apakah tentu berarti Tuhan yang kepo? Apakah Yesus tuh rese karena dia melakukan apa yang tidak kita minta? Kepo gitu. Oh, ini jawabannya bisa begini. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena begini. Ya, karena Tuhan bisa dikatakan kepo dalam arti kita nggak minta, dia ngurusin kita.
Tapi dia melakukan sesuatu buat kita. Kita nggak minta kok. Kita nggak minta disayang. Kita nggak minta dia datang. Kita nggak minta dia naik ke atas kayu salib itu mati buat kita. Namun Tuhan datang. Dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk mengubah masa depan kita. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepada kita pengampunan atas dosa kita. Dia lahir ke dalam dunia untuk mati buat kita. Padahal kita nggak minta. Kalau pertanyaannya apakah itu berarti Tuhan kepo? Ya bisa dikatakan kepo, karena apa? Dia melakukan apa yang kita nggak minta. Tapi juga bisa dikatakan enggak. Kenapa kita bisa katakan Tuhan nggak kepo? Nggak bisa kita ngomong Tuhan itu kepo? Karena apa? Karena kita bisa cuek sama Tuhan. Kita bisa menolak Tuhan. Kita bisa berkata, aku nggak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada. Kita nih masing-masing, teman-teman di rumah, bisa bebas mutusin Tuhan itu ada atau enggak. Kita bisa bebas mutusin aku percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Kita tuh bisa memilih untuk cuekin Tuhan. Benar kan? Aku nggak peduli lah Tuhan itu ada apa nggak ada. Pokoknya aku mau sekolahnya kayak gini. Aku mau belajar, nggak perlu Tuhan urus. Aku mau sekolah beneran apa nggak sekolah, itu Tuhan nggak perlu urus. Aku ngelawan orang tua atau aku mau taat, Tuhan juga nggak perlu tahu. Gitu kan? Kita bisa hidup seperti yang kita mau. Kita bisa pilih. Kita mau dekat sama Tuhan atau kita nggak peduli sama Tuhan. Dalam arti itu, dia bukan Tuhan yang kepo. Tapi kenapa Natal penting? Natal penting untuk Tuhan datang ke dalam kehidupan kita karena dia rindu mengubahkan kehidupan kita. Tuhan nggak bisa kepo ngurusin kita. Karena apa? Karena kalau kita nggak percaya Tuhan ada, kalau kita nggak peduli Tuhan Yesus itu anak Allah, kalau kita nggak peduli Yesus lahir ke dalam dunia, kalau kita nggak peduli sama bayi Natal yang lahir 2000 tahun yang lalu, bisa saja. Tapi kehidupan kita tidak akan berubah. Nothing will ever happen in our life. There will be no change in our life without we believe in Jesus. Boleh nggak percaya sama Tuhan Yesus? Bisa. Tapi kalau kau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan ada sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Ya kan? Hidupmu tidak akan diubahkan karena firman Tuhan berkata kepada kita, barang siapa percaya, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya dapat hidup yang kekal. Bersama dengan Tuhan di surga, itu pasti. Boleh nggak ikut Tuhan? Boleh. Boleh untuk tidak percaya Tuhan itu ada? Bisa saja, kau bisa memutuskan demikian. Namun hanya yang percaya kepada Yesus, yang telah lahir ke dalam dunia, yang mati buat kita di atas kayu salib itu, yang akan beroleh kemenangan demi kemenangan, yang akan mendapatkan masa depan bersama dengan Tuhan di surga, yang Tuhan akan terus jaga, pelihara, dan bersama dengan kita, menjadi sahabat, teman yang selalu bersama dengan kita, teman curhat terbaik kita. Kenapa dia melakukannya? Karena dia mengasihi Anda. Dia mengasihi kita semua. Kenapa Tuhan harus hadir? Kenapa namanya Immanuel? Kenapa dia harus bersama dengan kita? Kenapa Yesus lahir ke dalam dunia? Kenapa Yesus lahir ke dalam dunia? Karena dia rindu membawa kehadirannya buat kita. Dia mau tunjukin bahwa dia itu beneran ada. Dia adalah Tuhan yang real. Bukan cuma Tuhan yang di pikiran orang. Dia adalah Tuhan yang nyata. Dan dia mau menunjukkan kehadirannya. Dia bersama dengan kita. Namanya siapa? Immanuel. Tuhan beserta kita. Allah menyertai kita. Mengapa Tuhan hadir dalam kehidupan kita sangat penting? Kenapa Tuhan hadir dalam kehidupan kita sangat penting? Karena kehadirannya adalah hadiah terbaik yang dia bisa berikan buat kita. Kehadirannya menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Kehadirannya menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang, Tuhan itu peduli apapun keadaanmu. Kelahirannya menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu peduli dengan kehidupanmu. Dia begitu sayang untuk mengubahkan kehidupanmu. Tuhan rindu engkau tahu betapa Tuhan sayang, betapa Tuhan rindu memberikan kepadamu kehidupan yang lebih baik dari yang kau hidupin hari ini. Kenapa Tuhan hari itu sangat penting? Saya pernah baca sebuah kalimat yang berkata demikian. Perhatikan ini ya, tentang kehadiran nih. The greatest gift parent can give to their child is the present of presence. Saya ulang sekali lagi. The greatest gift parent can give to their child is the present of present. Hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya atau kepada anak-anaknya adalah apa? Kehadirannya, bahwa papa mamanya itu ada setiap saat bersama dengan anak-anaknya. Nah, di sini kan anak-anak tuh ya, kita semua kan anak-anak, kita semua punya orang tua.
Pertanyaan saya, benar nggak? Benar nggak? Hadiah terbaik yang orang tua bisa berikan kepada kita adalah bahwa mereka selalu ada. Mereka hidup, mereka bersama dengan kita. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Papa mama saya bukan orang kaya. Bukan. Papa mama saya bekerja dua-duanya, buka toko. Sepanjang saya tahu mereka hidup tuh bekerja di toko. Mereka bekerja setiap hari. Dan kami hidup itu cukup. Tapi jauh dari kelimpahan. Papa mama saya seorang yang sangat mengasihi keluarga. Papa saya menghabiskan hampir semua uangnya. Bisa dikatakan dia menghabiskan semua uangnya untuk mengurusi orang-orang yang dia sayang. Istri, anak-anaknya. Papa saya juga mengurusin orang tuanya. Berarti kakek nenek saya. Waktu mereka sakit tua, sampai kakek nenek saya meninggal dunia, papa saya ngurusin. Dia menghabiskan semua uangnya untuk orang-orang yang dia kasihi. Saya nggak pernah dengan adik-adik, karena kami bukan keluarga yang kaya. Saya dengan adik-adik nggak pernah dapat hadiah yang sangat mahal. Nggak pernah. Tapi papa mama selalu memberi yang terbaik yang bisa mereka beri buat kami. Kami tahu, saya tahu. Apa yang mereka bisa beri, yang the best mereka pasti beri. Tapi tidak pernah sangat mahal. Nggak pernah sangat mahal. Dan mereka ngerti kebutuhan kita. Papa mama saya tentu saja adalah orang yang bukan sempurna. Mereka bukan malaikat, mereka pasti ada kesalahannya juga. Mereka pasti ada, ya humannya juga lah. Papa mama saya kadang-kadang membuat saya jengkel, membuat saya marah. Dan saya pernah kabur dari rumah. Ya, karena apa? Saya marah dengan papa mama saya. Tapi tentu saja, saya tidak menyesal punya papa mama seperti mereka. Saya tidak menyesal punya papa mama seperti papa mama yang saya miliki. Kenapa? Karena saya punya papa mama. Papa mama saya masih hidup sampai dengan sekarang. Walaupun papa saya dalam kondisi sakit, tidak sangat sehat, dan mereka masih hidup, saya sangat bersyukur. Saya nggak komplain punya papa mama yang tidak kaya. Karena apa? Karena mereka ada bersama dengan saya. Mereka hadir dalam kehidupan saya sampai hari ini. Karena saya punya papa mama. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya nggak punya papa mama dari kecil. Kalau saya nggak punya papa mama, saya dengan saudara-saudara, saya 3 bersaudara, saya anak paling besar, saya punya 2 adik. Kalau kami tidak punya orang tua, mungkin kami tidak akan cukup makan 2 kali sehari. Mungkin kami nggak bisa makan 2 kali, apalagi 3 kali sehari dari kecil. Mungkin nggak cukup makan kalau nggak punya papa mama. Kalau nggak punya papa mama, mungkin sekali kami nggak bisa sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, bisa cari uang sendiri. Kalau nggak punya papa mama, mungkin nggak bisa sekolah. Seperti itu. Kalau saya nggak punya papa mama yang berfungsi, yang hadir buat kehidupan saya nggak mungkin bisa membangun kehidupan, berhasil, menikah, punya anak lagi. Semua bisa terjadi, saya merasa, karena saya punya papa mama yang selalu mensupport saya. Karena sebab itu saya nggak bisa bayangkan hidup tanpa papa mama. Saya nggak bisa bayangkan hidup papa mama tuh nggak ada, nggak hadir gitu. Saya pelayanan di gereja, saya punya banyak teman, saya ketemu dengan banyak orang yang nggak punya papa, tapi punya mama, atau punya mama, tapi nggak punya papa, atau ada juga saya punya teman yang sudah nggak punya papa mama. Saya dengar cerita mereka, saya tahu susahnya hidup kalau nggak punya papa mama. Dan mereka cerita sedihnya mereka, sepinya mereka. Mereka cerita betapa mereka harus kerja dari kecil. Dari kecil harus jualan koran supaya biayain sekolah sendiri. Dari kecil harus jualan ini dan itu untuk duit jajan sendiri. Karena apa? Karena nggak ada papa mama. Maka kehadiran papa mama itu sangat penting. Itu adalah hadiah terbesar yang papa mama saya bisa berikan pada saya. Hadiah terbesar yang saya bisa berikan kepada anak saya. Bahwa saya ada. Saya hidup, saya hadir. Dan saya berfungsi. Itu kan? Sudah satu cerita yang menarik. Waktu saya SMP, SMA, sudah masuk SMA nih. Papa, saya tuh nggak pernah ngomong sama papa saya bahwa saya tuh pengen punya motor. Saya nggak pernah ngomong, "Pak, beliin saya motor dong." Walaupun saya pengen banget loh. Saya udah tahu kalau saya beli motor, saya mau beli motor merek apa, tipe apa. Waktu SMA awal itu. Tapi saya nggak berani ngomong sama papa. Ya, anak baik ya, nggak berani minta macem-macem. Ya udah disayang aja udah cukup. Jadi nggak berani minta macem-macem. Tapi satu hari, saya ingat sekali, saya panggil saya, papa bilang, "Besok kita pergi ke showroom motor." Hah? Kaget saya. Saya nggak ngomong loh minta motor. Tapi papa saya tahu, saya tuh sering kali pinjam motor temen. Pinjam motor sepupu.
untuk pergi pelayanan, pinjam motor sepupu untuk pacaran, pinjam motor sepupu untuk pergi ke gereja. Papa saya tahu saya sering kali pinjam motor orang. Jadi mungkin karena itu dia tahu saya pengen. Dia panggil, besok kita pergi. Bener, keesokan harinya. Saya ingat sekali, saya cuma sama papa berdua. Saya dan papa itu nggak banyak ngomong. Karena dua-duanya cowok, ya kan? Saya anak pertama, papa saya juga gitu. Tapi saya tahu sekali dia sayang. Kami pergi berdua, kami pergi ke dua showroom motor. Papa saya izinkan saya memilih motor saya sendiri. Saya lihat satu motor, papa saya pegang motor itu. Dia coba gasnya gitu ya. Saya bisa ingat, saya ingat sekali. Dan setelah saya bilang, papa saya tanya mau yang mana? Saya pilih yang ini. Papa saya belikan itu, motor di under rumah. Saya senang sekali. Padahal saya nggak minta, nggak kesebut gitu. Papa ngerti, papa peduli, papa memberi yang terbaik. Karena dia hadir. Kalau dia nggak hadir, gimana dia tahu apa yang saya pengen? Maka saya berkata, the greatest gift parent can give to their child is the present of presence. Hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah bahwa mereka hadir, mereka ada, mereka berfungsi. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin bergumul, Pak, kok papa mama saya tidak seperti itu gitu. Saya punya pergumulan juga dengan papa saya juga punya pergumulan dengan mama saya. No worry, saya juga demikian. Saya punya kekecewaan kepada papa mama saya waktu saya seusia kalian. Saya juga punya kemarahan kepada mereka pada waktu itu. Tapi saya tidak pernah menyesal kepada Tuhan karena Tuhan memberi orang tua kepada saya. Nah, hari ini yang kita mau lihat adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, bukan saja orang tua, tapi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dia hadir buat kita. Dia mau tunjukin bahwa dia tuh sayang. Hadiah terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita bukanlah PS5. Ya kan? Hadiah terbaik buat kita akhir tahun ini bukanlah pergi liburan seperti tahun-tahun sebelumnya ke Jepang, ke Eropa, pasang pohon Natal yang gede, foto di Eropa. Hadiah terbaik yang Tuhan berikan bagi kita apa? Bahwa dia ada. Dia hadir, dia lahir, dia sayang kepada kita. Allah beserta kita, He is with us. Dia selalu ada di kapanpun, dimanapun. Kita bisa ngomong sama Tuhan dimanapun, kapanpun. Kita harus selalu ingat, God is always with us. Itulah artinya Immanuel. Allah beserta kita. He is present. He is present by your side right now. Wherever you are. Wherever you are. Tuhan ada di sisimu saat ini. Kau mungkin gak rasa Tuhan itu ada, tapi dia ada. Immanuel namanya. Itu berarti apa? Tuhan itu tahu. Karena dia selalu bersama dengan kita. Sebelum kita lahir, dia tahu. Waktu dia lahir, dia yang memanggil nama kita duluan. Dia tahu nama kita, dia tahu karakter kita, dia tahu kapan gigi pertama kita tumbuh, dia tahu kalimat pertama yang kita katakan, dia pergi ke sekolah waktu pertama kali kita pergi ke sekolah waktu kita TK dulu. Tuhan bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita waktu kita jatuh. Tuhan Yesus bersama dengan kita waktu kita naksir seseorang, lalu kita ditolak, kita sedih. Tuhan ada sama kita. Waktu kita kecewa dengan orang tua kita, waktu kita marah dengan situasi kehidupan kita, waktu kita jengkel dengan situasi pandemi, kita nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana, Tuhan ada bersama dengan kita. He knows you by name. He knows all about you. And He cares. He loves you. Allah Immanuel berarti apa? Kita punya akses langsung ke Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan sebagai sahabat kita. Kita bisa curhat sama Tuhan waktu kita merasa nggak ada teman yang kita bisa ajak ngomong. Waktu kita jengkel sama situasi kehidupan kita. Waktu kita marah, waktu kita bingung akan situasi kehidupan kita. Waktu kita merasa nggak ada teman yang mau deket sama kita. Waktu kita merasa sepi. Waktu kita merasa marah, kecewa dengan siapapun, apapun. Kita bisa cerita dengan Tuhan. Kita punya akses langsung dengan Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu saya seusia dengan teman-teman, saya melakukan banyak salah. Saya melakukan banyak dosa. Saya melakukan banyak dosa. Saya menonton film yang saya tidak boleh tonton. Saya melihat gambar yang saya tidak boleh lihat. Saya bergumul dengan dengan emosi. Saya merokok juga tanpa diketahui orang tua saya. Saya melakukan banyak sekali dosa. Saya tahu semuanya salah.
Tapi setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya bisa ngomong sama Tuhan. Karena dia selalu ada. Saya nggak ngomong pun dia pasti ada bersama dengan saya. Maka saya putuskan, saya nggak lari dari Tuhan. Saya kasih tahu Tuhan, saya salah, saya berdosa lagi, Tuhan ampuni saya. Dan saya bisa ngomong langsung. Karena apa? Karena dia Immanuel, dia selalu bersama dengan kita. Maka hari ini, dalam merayakan Natal, gimana caranya kita menikmati Immanuel? I challenge you to talk with Jesus today. Saya men-challenge teman-teman untuk berbicara, untuk berdoa kepada Tuhan Yesus hari ini. Kok bicara kepada Tuhan? Panggil Tuhan, nggak susah kok. Masuk ke kamarmu, diam sebentar. Harus baca Alkitab nggak? Kok nggak harus baca Alkitab, nggak apa-apa. Langsung aja ngomong sama Tuhan, nggak ada formulanya. Kalau panggil Tuhan gimana? Kalau nggak ada formulanya, panggil aja Tuhan Yesus. Lalu ngomong, Tuhan aku hari ini kesel sekali. Tuhan hari ini aku marah karena A, B, C. Kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen sekali pergi liburan sama papa, mama. Sama adik, sama kakak. Ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan. I challenge you to pray. Sesederhana itu. Mari kita berdoa, mari kita ngobrol sama Tuhan hari ini. Ceritakan apa yang kita pikirkan, ceritakan apa yang kita rasakan yang mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan papa mama kita tidak tahu. Ngomong sama Tuhan. Datang kepada Tuhan sebab Tuhan sayang kepada kita. I challenge you to pray. I challenge you to talk with Jesus today. I challenge you to enjoy your time, to have a good time with Jesus. Ngobrol, berdoa, cerita. Minta sesuatu dari Tuhan. Lalu katakan amin. Besok lagi katakan demikian. Lusa lagi katakan demikian. Berbicara dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab dia Immanuel. Tuhan tidak jauh. Waktu kita melakukan dosa, langsung minta maaf. Tuhan, sorry. Aku jatuh dalam dosa lagi. Dia akan mendengarkan kita. Dia mengampuni kita. Karena apa? Karena dia Immanuel. Dia selalu bersama dengan kita. Natal ini, bila boleh menjadi momen di mana kita semua menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Momen di mana kita bisa ngobrol lebih banyak sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak jauh. Dia nggak harus dikontak pakai WA, pakai Line. Dia selalu bersama dengan kita. Kita bisa ngomong kapan saja. Mari kita menikmati Tuhan Natal ini. Mari kita ngobrol dengan Tuhan Yesus. Sebab dia beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Dan kami berdoa biarlah kiranya Natal ini boleh menjadi momen di mana kami mengalami Immanuel. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama dengan kami saat ini. Dan waktu kami berdoa seperti saat ini, waktu kami menundukkan kepala kami menutup mata kami mendengar dan kami berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau bersama dengan kami, Engkau ada di samping kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menikmati Immanuel. Gimana caranya? Kami pengen ngobrol sama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan ngobrol dengan Tuhan. Kami akan cerita dengan Tuhan. Setelah selesai ibadah ini beres, sebelum kami tidur malam hari nanti, kami akan berdoa, dan kami mau berdoa besok hari, kami mau berdoa besok lagi, lusa lagi, dan seterusnya. Sebab kami mau mengalami Tuhan, kami mau menikmati Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Supaya kami selalu tahu, sekalipun mungkin tidak ada orang yang peduli dengan kami, sekalipun tidak ada orang yang mungkin kami rasa mengerti apa yang kami rasakan, Tuhan, Engkau mengerti. Ajarlah kami berdoa, ajarlah kami menikmati Engkau Immanuel, Tuhan yang bersama dengan kami, supaya dengan cara demikian, kami boleh menikmati Natal seperti yang Tuhan mau, dan kehidupan kami menjadi penuh sukacita bersama dengan Tuhan, sekalipun kami nggak bisa liburan, sekalipun kami nggak bisa ketemu dengan banyak teman-teman, namun kami punya sukacita karena Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bless you, Tuhan memberkati.